Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Kita sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat saja. Judul perikop di sana dikatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Dalam perikop ini kita boleh membaca, dan seringkali saudara dari tahun ke tahun setiap hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan satu hari di mana Pentakosta boleh dinyatakan melalui karya Roh Kudusnya. Nah, di dalam peristiwa Kisah Rasul pasal 2 ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang peristiwa Pentakosta yang barusan kita baca, di mana banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika itu. Begitu luar biasanya karya Roh Kudus yang membuat orang yang ada di rumah itu, di tempat itu, di mana mereka duduk bersama, Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga dikatakan ketika mereka dipenuhi dengan Roh, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu satu tanda ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada begitu banyak tanda yang lain. Mujizat-mujizat Tuhan juga dinyatakan. Dan hatinya diubahkan. Dan malam hari ini kita mau belajar di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, bagaimana dampak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi perenungan pada sore hari ini. Kiranya melalui dampak dipenuhi Roh Kudus ini, sesuai dengan Kisah Rasul pasal yang ke-8, ya, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Nah, peristiwa Pentakosta ini, kalau kita renungkan baik-baik dan kita camkan baik-baik, ini menjadi satu peristiwa di mana awal satu kegerakan kebangunan rohani di dalam kehidupan setiap pribadi orang percaya. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus, maka kehidupan saudara dan saya akan sia-sia. Namun yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah, apakah dampaknya dari hari Pentakosta sendiri bagi hidup saudara dan saya? Tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8 ini, bahwa ketika saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan ayat ini menegaskan dan merupakan satu ayat kunci
tujuan utama ketika kita dibaptis dalam Roh, di mana saudara dan saya akan menerima kuasa untuk apa? Bersaksi bagi Kristus. Sehingga orang-orang yang belum percaya dan bahkan orang yang terhilang itu dapat dimenangkan. Bukan saja dimenangkan, tetapi mereka diajarkan untuk senantiasa taat akan semua perintah Tuhan khususnya. Dan malam hari ini kita mau melihat hasilnya adalah bahwa Kristus akan semakin dikenal oleh banyak orang dan dikasihi, dipuji, dan dijadikan Tuhan atas umat pilihannya. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa kita telah menerima kuasa karena hidup kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu, sudahkah seharusnya kita memberi? Untuk itu, sudahkah saudara dan saya memberi hidup yang berdampak bagi banyak orang? Pertanyaan buat kita semua. Dampak seperti apakah yang Tuhan mau, yang Roh Kudus mau ketika Tuhan sudah menjamah hidup saudara dan saya? Itu sebabnya saya akan membagikan ada beberapa dampak ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Setidaknya ada 3 hal. Nah, melalui pencurahan Roh Kudus ini, melalui hari Pantekosta ini, kita mau lihat bagaimana kehidupan dan cara hidup jemaat yang pertama atau yang mula-mula ketika mereka hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-41 sampai yang ke-47, di sana dikatakan, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-47 dikatakan di sana. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi, dampak orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-42 bagian A tadi, mereka dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran. Artinya, bahwa dampak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, mereka bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi hidupnya dipenuhi dengan kuasa firman. Dan firman itulah yang boleh menyatakan dirinya, sehingga melalui firman itu, kehidupan pribadi lepas pribadi diubahkan Tuhan, dibentuk karakter mereka sama seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kalau minggu yang lalu, hari-hari yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan hari yang kedua, di mana
firman Tuhan saya sampaikan tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita orang percaya. Selain menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, mereka juga memimpin kita di dalam kebenaran dan menuntun kita di dalam hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Nah, kalau kita sudah mengerti apa yang dikerjakan Roh Kudus atas saudara dan saya, tentunya akan membawa dampak yang lebih lagi atas sikap hidup saudara dan saya. Amin. Seperti jemaat mula-mula ini, ketika mereka sudah dipenuhi dengan karya Roh Kudus, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini? Mereka bertekun dalam pengajaran akan firman-Nya. Dengan mereka bertekun akan pengajaran firman Tuhan ini, mereka dituntun dari hari lepas hari. Dan kehidupan lama mereka semakin hari semakin dikikis. Karakter-karakter yang dulunya tidak berkenan sama Tuhan, diubahkan sedemikian rupa oleh kuasa firman-Nya. Itu sebabnya kita boleh bersyukur ada di tengah-tengah GBI Raja Wali ini. Sekalipun kita kelompok kecil, namun kita percaya wilayah demi wilayah yang saudara tinggal itu ada komsel. Komsel ini wadah yang sesungguhnya harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kelompok yang kecil ini, kita boleh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mungkin tidak bisa mengerti apa maksudnya, kita boleh share satu dengan yang lainnya. Kita boleh bertekun dalam pengajaran firman dan kita boleh bersyukur. Setiap hari Selasa, masing-masing wilayah ini boleh berkumpul bersama-sama memecahkan kebenaran firman Tuhan yang membuat hati kita ini tidak kosong, tetapi boleh terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang bimbang boleh diteguhkan. Dan bahkan melalui komsel itu, ada banyak curhatan-curhatan hati. Ada yang mungkin dukung dalam doa, karena ada keluarganya yang sakit. Satu kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sri. Ibu Sri itu punya menantu yang ada di Manado ya? Oh ya, ada di Ambon. Mereka itu kritis sudah berminggu-minggu. Antara mati dan hidup. Hidup dan mati. Berminggu-minggu dia ada di rumah sakit. Tetapi dengan kesatuan hati daripada kelompok sel yang ada ini, ada mujizat terjadi. Dipulihkan. Sampai saya belum tahu sampai sejauh mana sekarang. Bagaimana Mbak Tari? Sudah membaik. Itu koma saudara. Sampai istrinya itu udah pasrah. Kita semua kelompok sel bertekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Karena apa? Dengan kita bertekun di dalam firman Tuhan ini, ada kuasa yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, hidupnya akan diubahkan menjadi pribadi yang suka belajar firman Tuhan dan suka merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, kalau hal ini terjadi atas hidup saudara dan saya, khususnya jemaat di GBI Raja Wali ini, seperti yang dilakukan jemaat mula-mula, saya yakin tidak lama lagi bangku-bangku yang kosong dan bahkan bangunan yang sebentar kita akan gabung jadi satu ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita terus bertekun. Karena apa? Dampak di mana Roh Kudus
tinggal atas hidup pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Dan saya bersyukur 7 hari ini, sudah 7 hari ini ya, kita boleh berkumpul. 8, oh ya 8, sorry. Karena hari pertamanya langsung ibadah kenaikan. Nah, saya bersyukur tetap setia menanti kedatangan Roh Kudus. Amin. Bangku-bangku dipenuhi terus. Nah, kemarin beberapa hari itu kita ngobrol guyonan. Nah, ini kayak saya nggak mau seperti orang terawean. Yang pertama apa? Penuh. Hari kedua, hari ketiga, terus hari tengah-tengahnya tinggal berapa? Setengahnya. Tapi puji nama Tuhan, malam hari ini bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu menantikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara akan terus dilawat Tuhan. Sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, kita mau belajar seperti jemaat yang mula-mula ini. Dampak mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-42 yang sama, tetapi bagian yang B. Dikatakan di sana. Dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, di sini yang kedua di sini, dia senang menabur atau berbagi dengan sesama. Memecahkan roti. Ini artinya mereka senang menabur atau berbagi kepada sesama. Menabur tentunya bukan identik dengan uang, saudara. Tetapi menabur ini melakukan tindakan kita, perbuatan baik kita untuk satu dengan yang lainnya. Kita perlu memperhatikan. Dan kita boleh bersyukur punya visi gereja kita adalah menjaga menjadi penjaga saudara. Ini artinya bahwa kita boleh senantiasa menabur kebaikan, membagikan kepada sesama kita, orang-orang percaya. Sehingga hendaknya kita tidak menjadi orang yang sombong rohani, seringkali mengucilkan diri, tertutup, atau kita menjauhkan dari orang lain. Justru sebaliknya kita harus menjadi pribadi yang senang berbagi dan bersatu dengan satu dengan yang lainnya. Jangan mengurungkan diri, saudara. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya, wah saya nggak mau aktif, saya di belakang aja, nggak mau gabung. Nah, kalau kita tidak mau gabung, ya satu dengan yang lain, nanti kalau ada apa-apa gimana? Nggak tahu kabarnya. Tapi kalau kita tetap berunity, bersatu, memecahkan roti bersama, ada kebersamaan, ada perhatian. Seneng nggak? Mungkin ada yang sakit terus dijenguk, itu membuat spirit kita cepat sembuh, saudara. Tapi kalau kita sudah sakit nggak ada yang jenguk, nggak ada yang besuk, rasanya gimana? Dikucilkan, merasa dikucilkan. Padahal kita satu keluarga GBI Raja Wali. Nah, kalau ada yang sakit, kita juga merasakan sakit. Kalau kita ada yang susah, kita juga merasakan kesedihan. Ada yang senang, kita boleh merasakan juga kesenangan. Nah, dampak dipenuhi Roh Kudus ini membuat kehidupan seseorang ini empati satu dengan yang lainnya. Tidak cuek. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang seringkali bilang, emang gua pikirin. Saya seringkali dengar kalau Om Ayen bilang, EGP, emang gua pikirin. Waduh, kejam sekali ya saudara. Itu namanya egois. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini kita mau seperti belajar jemaat yang mula-mula ini.
ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, selain mereka bertekun dalam pengajaran, mereka juga memiliki kehidupan yang penuh kasih satu dengan lainnya, memiliki kepedulian satu dengan yang lainnya, ada kebersamaan. Kemudian yang terakhir, di dalam ayat yang ke-46 sampai yang ke-47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga ini, dampak dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini, dia memiliki karakter seperti Kristus. Disukai semua orang, artinya bahwa kepribadian seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini menampilkan wajah yang lain, berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pribadi ini dipenuhi dengan Roh Kudus, sikapnya, karakternya itu tidak seperti yang dulu. Kalau dulu sering marah, dulu sering kecewa, sakit hati. Tetapi ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, karakternya itu berubah. Amin. Amin. Jangan sampai kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi angger bae, masih purian, masih suka marah, masih ada iri hati. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah benar kita disukai juga oleh semua orang? Disukai atau tidak disukai pada umumnya tergantung dari karakter yang kita miliki. Pertanyaannya juga, mungkinkah karakter seseorang diubahkan? Mungkin? Tapi seringkali melihat loh jawabannya. Wes ada tewang kuwen. Adatnya orang itu udah gitu, nggak mungkin bisa dirubah. Sering dengar nggak? Sering nggak dengar? Itu menurut pikiran manusia, menurut pikiran dunia. Tetapi kalau kita sudah diubahkan, dijamah oleh Tuhan, seharusnya kita memiliki karakter yang baru di dalam Kristus. Amin. Contohnya Sakius. Coba kalau kita baca di dalam Lukas, Injil Lukas. Ya, kita mau belajar. Lukas pasalnya yang ke-19. Ya, ayat pertama juga nggak apa-apa, tentang Sakius. Di sana dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungutlah, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ayat yang 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada
rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita boleh melihat bagaimana seorang pemungut cukai, yaitu Sakius ini, di dalam kehidupannya yang begitu memeras seseorang pada waktu itu, tetapi diubahkan hatinya. Yang tadinya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi oleh karena kesalahannya, oleh karena dosanya, dan ketika Tuhan menjamah, ketika Roh Kudus menjamah hatinya, ada kemurahan hati di dalam hidupnya. Amin. Tadi dikembalikan berapa kali lipat? Utangnya cuma 100, dibalik 400. Luar biasa bukan? Amin. Ini bukti bahwa orang yang dijamah Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, seharusnya memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya. Seperti Sakius ini. Bukan saja Sakius, tetapi Saulus yang dulunya dia penganiaya jemaat. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, di sana diceritakan tentang Saulus. Saulus pun juga demikian, saudara. Hatinya yang keras, hatinya yang jahat, dan benci kepada anak-anak Tuhan. Tetapi ketika dia bertemu dengan pribadi Roh Kudus, bertemu dengan pribadi Allah, diubahkan sehingga menjadi penjala manusia. Amin. Saya yakin dan saya percaya, ketika saudara dan saya diubahkan, dijamah hati Tuhan, maka seharusnya karakter Kristus ini melekat senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin. Enggak adatnya, bukan adate. Tapi saya yakin, kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, kita diubahkan dari hari lepas hari. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjangkan lebar untuk firman Tuhan ini. Kita mau menikmati kebenaran firman, menikmati lawatan Tuhan lebih lagi. Sediakan hatimu, sehingga dampak daripada zaman Roh Kudus ini membuat kita semakin tekun di dalam firman-Nya. Dan kita boleh terus melakukan kebaikan satu dengan yang lainnya. Dan karakter Kristus itu akan melekat di hati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan